Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansa dari Pratama sebagai manajer PT TBK akan memaparkan sekilas tentang profil dari PT kami. PT Pali merupakan perusahaan yang bergerak di industri pertambangan dengan memproduksi nikel dalam mati dari biji lateritik pada fasilitas-fasilitas penambangan. Pengolahannya berada di Pulau Sulawesi. Semua produksi dijual berdasarkan kontrak jangka panjang. Perusahaan ini mulai listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 1990. PT Pali dalam perjalanannya di industri pertambangan selalu bertumpu pada visi dan misi yang mereka terapkan. Visi menjadi perusahaan sumber daya alam nomor 1 di Indonesia yang menggunakan standar global dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam. Misi mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, analisis SWOT. Kekuatan dari perusahaan nikel ini yaitu PT Pali mempunyai produk nikel yang berkualitas. Nikel dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan baja, biaya produksi murah, ekspor kepada perusahaan yang terikat dengan perjanjian jangka panjang. Kelemahan belum ditemukan peluang dari PT Pali ini terletak pada banyaknya perusahaan yang membutuhkan nikel sebagai bahan dasar untuk membuat adanya pasar bebas atau AFTA yang dapat memberikan peluang baru bagi perusahaan untuk memasarkan hasil produksinya kepada pasar internasional. Adapun ancaman yang paling penting adalah hilangnya sumber daya alam yang ada, karena tidak dipungkiri bahwa nikel termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tingginya kesadaran lingkungan masyarakat akan menanam keberadaan PT Pali ini, karena dampak dari proses pertambangan sedikit banyak akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Selanjutnya, analisis lingkungan. 1. Analisis lingkungan industri pendatang baru. Industri pertambangan merupakan sektor yang melakukan serangkaian kegiatan pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan hasil galian. Kegiatan dalam industri ini tidaklah mudah, banyak yang harus dipertimbangkan jika ingin masuk dalam industri ini, baik dari segi modal, biaya operasional, sampai laba yang akan didapat dari industri ini. Industri ini pertambangan merupakan salah satu industri yang sulit dimasuki pendatang baru. Dapat dikatakan barrier stock entry-nya sangat tinggi. Diperlukan modal yang sangat besar untuk memulai bisnis ini. Selain itu, pendatang baru juga harus mendapatkan lisensi dari pemerintah yang wilayahnya akan dijadikan penambangan, dan ini tidak bisa sembarangan. Pertambangan juga memiliki biaya dan risiko yang tinggi. Hal itulah yang menghambat pendatang baru masuk dalam industri ini. Kemudian yang B, pemasok. Bahan baku industri pertambangan tidak bergantung pada pemasok, melainkan perusahaan tersebut sendiri yang berupa mendapatkan bahan bakunya. Sehingga dalam hal ini, karena proses produksi dilakukan dalam skala besar dan cukup sulit, maka pemasok yang dimaksud adalah pemasok peralatan dan pertambangan serta minyak pelumas untuk peralatan dan mesinnya. Oleh karena perusahaan mengusahakan sendiri atas bahan baku, maka pemasok di sini tidak terlalu kuat, karena tidak sedikit pemasok peralatan pertambangan yang menawarkan produknya ke perusahaan pertambangan. Ada kemungkinan biaya beralih pemasoknya juga rendah. Yang C, pembeli. Produk hasil perusahaan pertambangan dipasarkan kepada perusahaan lain yang memproduksi barang dengan bahan baku batu nikel dalam mati dan biji lateritik. Dikarenakan perusahaan penghasil bahan baku ini tidak banyak, maka pembeli tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan bahan bakunya, sehingga tingkat kekuatan pembeli rendah. Yang D, barang substitusi. Sampai saat ini, tidak ada barang substitusi atas produk hasil perusahaan pertambangan, sehingga sedikitnya ancaman akan adanya barang substitusi membuat perusahaan pertambangan dapat bertahan dalam lingkungan industri. Yang ke E, persaingan di industri pertambangan cukup ketat. Beberapa perusahaan di industri ini juga sudah berkembang sejak dulu dan memiliki produk yang bisa diunggulkan serta harga yang kompetitif sehingga bisa menarik minat konsumen. Selanjutnya yang kedua, analisis lingkungan internal atau operasi. A. Pemasaran.
Perusahaan ini menjual produknya pada perusahaan induk yang ada di Kanada, sehingga mengurangi biaya pemasaran dan penjualan. Yang ke B, keuangan dan akuntansi. Kinerja keuangan dan operasional PT Pali pada tahun 2013 mencatatkan kinerja positif meskipun terjadi penurunan nilai pasar nikel. Dengan berbagai peningkatan yang dihasilkan dari pelaksanaan perdana proyek konversi batubara, perusahaan mampu mewujudkan penghematan biaya yang signifikan dan berkelanjutan. Yang C, produksi. Selanjutnya, analisis SWOT. Kekuatan dari perusahaan nikel ini yaitu PT Pali mempunyai produk nikel yang berkualitas. Nikel dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan baja, biaya produksi murah, ekspor kepada perusahaan yang sudah terikat dengan perjanjian jangka panjang. Adapun kelemahan, belum ditemukan kelemahan. Peluang dari PT Pali ini terletak pada banyaknya perusahaan yang membutuhkan nikel sebagai bahan dasar untuk membuat adanya pasar bebas atau AFTA, yang dapat memberikan peluang baru bagi perusahaan untuk memasarkan hasil produksinya kepada pasar internasional. Adapun ancaman yang paling penting adalah hilangnya sumber daya alam yang ada, karena tidak dipungkiri bahwa nikel termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tingginya kesadaran lingkungan masyarakat akan menganam keberadaan PT Pali ini, karena dampak dari proses pertambangan sedikit banyak akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Adanya peraturan pemerintah yang baru, misalnya pemerintah menerapkan peraturan tentang larangan ekspor bahan mentah. Adanya pasar bebas atau AFTA yang dapat memberikan ancaman bagi perusahaan, karena banyaknya perusahaan asing yang dapat memasuki pasar sehingga dapat mengambil konsumen perusahaan. Dan adapun kesimpulan dari PT Pali ini yaitu karena lebih banyak ancaman daripada peluang, namun perusahaan masih memiliki kekuatan, maka strategi yang dilakukan Pali adalah strategi defensif atau strategi bertahan. Hal ini bisa dilakukan dengan penggunaan sumber daya alam secara efisien. Pali juga harus bisa mempertahankan konsumen yang sudah loyal dengan tetap memperhatikan kualitas produk namun dengan biaya produksi yang rendah. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.